Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi di Mega Ganesha. Jadi hari ini mungkin lebih tepatnya ini bisa disebut dengan segmen spesial mungkin ya. Iya, betul. Karena di segmen ini kita akan bagi-bagi sesuatu. Apa tuh? Apa ya Tuh, kira-kira? yang jelas ya lebih menarik. Lebih menarik dan coba kita lihat dulu. Ya. Oke. Jadi ini. Jadi kita punya ini nih. Apa Apa ini namanya? T-shirt. Sepatu ini. Aduh, bukan sepatu dong. Dasar. Topik. Oh, topi. Oke, jadi ini Ya, spesial bagi di rumah. dari Mega Ganesha. Ini merchandise khusus, merchandise khusus. eksklusif dari kami untuk braga-braga di rumah yang ingin kalian mengeksplor kemampuannya barangkali ya. Penasaran juga apa yang kita rasakan, mungkin nanti braga-braga di rumah juga bisa ikut rasain ya. Jadi syaratnya apa, Kang Ipik? Jadi untuk persyaratannya mungkin bisa disebutin apa ya, kayak yang ngecek diri sendiri mungkin ya, ini bisa disebut ngecek diri sendiri. Mantap. Dengan mekanismenya yang Ya ringan mungkin ya. Jadi kalian buat braga-braga di rumah, si persyaratannya gampang banget, tinggal follow and subscribe, terus like tiap minimal 3 video mungkin ya, 3 video yang ada di Mega Ganesha. Terus komen nanti jawabannya di komen, entah itu di YouTube atau bisa di Instagram mention. Dan untuk kuisnya itu sendiri itu apa Ki? Jadi nanti braga-braga di rumah bisa mempraktekannya secara langsung ya. Untuk waktu atau tempat itu terserah kalian, mau jam berapa, Hari apa, terserah. Terserah. Tempatnya mau di mana. Yang jelas keadaannya lagi nyantai, tidak terburu-buru. Jadi istilahnya gini, supaya kesannya tuh dapat gitu. Apa yang dirasakan sama braga-braga di rumah itu ya sama persis sama yang kita bagikan gitu ya. Jadi nanti braga-braga di rumah cukup ngaca Depan depan gitu. kaca berdiri, nanti fokus, itu kan kelihatan lah ya, di depan kaca itu ada sok apa gitu ya. Nah itu juriknya, bukan maksudnya itu kan Saya pikir bahkan ya beneran itu. Enggak, bukan. Jadi kita lihat juring ternyata. enggak ke hal situ ya braga-braga di rumah. Jadi ini lebih ke pengen tahu mungkin ya, Pengenalan diri sendiri. Salah satu pengenalan diri sendiri. intinya teman-teman braga di rumah bisa mengeksplor, maksudnya bahwasanya saya juga bisa loh, maksudnya sedikitnya merasakan hal-hal mistis seperti ini gitu ya, apa yang kita bagikan begitu. Jadi mungkin lebih jelasnya dari Iki mungkin ya, karena kita lebih tepatnya ngenalin aura diri kita sendiri. Jadi lebih ke situ sih. Nah, Jadi mungkin tahu. dari braga-braga di rumah ada pertanyaan mungkin. Mewakili braga-braga di rumah. Ya silakan. Apa sih disebut aura? Apa sih yang disebut aura? Bentuknya kayak gimana? Atau apa? Itu warna atau apa mungkin? Kang Ipik mau jawab. Kalau untuk itu mungkinnya lebih tepatnya kayak apa ya? Kayak pancaran diri kita gitu. Jadi kayak apa ya, jelasinnya susah nih. Penglihatan gitu tiap orang pasti beda-beda. Nggak akan ada yang sama. Punya versi tersendiri karena manusia kan terlahir dengan keunikannya masing-masing gitu, meskipun orang yang kembar pasti beda antara yang kembar itu sendiri. Jadi lebih ke situ, nanti kalian pokoknya lebih lihat di cermin, di proses kalian Lebih fokus, satu tenang. Mungkin dengan ada meremnya mungkin ya Ki. Jadi dia nyatinya dengan merem mungkin ya. Ya karena kan sekilas kita ngaca, nanti kan kelihatan tuh sosok kita, nanti fokus ke satu titik, langsung pejamkan mata, nanti kelihatan. Apa sih yang pertama dilihat? Ya, apa yang dilihat, yang dirasakan nanti bisa dijabarkan di komentar. Di komentar Atau di DM kita di Instagram. Bisa. Mau sekalian sharing-sharing ya silahkan. Cuman nanti kalau misalkan ada jawaban yang benar atau yang mendekati, nanti kita bakal DM balik atau komen balik. Nah, intinya dan kalian nanti bisa dapat kaos ini. Nah, ini kaos eksklusif
dari Mega Dari Ganesha. Mega Ganesha. Keren kan? Ya mangga braga-braga di rumah bisa saling berlomba-lomba lah, maksudnya keren loh gitu. Dan mungkin untuk penjelasannya ini gambarnya kenapa kayak gini. Mungkin bagi braga-braga di rumah yang udah lama ngikutin kita pasti tahu mungkin gambar-gambar ini. Betul sekali. Nanti tiap gambarnya pasti beda, tiap kaosnya kaos beda. pasti Kaosnya beda, pasti beda-beda. gambarnya. Karena ini tiap gambaran yang dulu digambar sama Dean, Ya Ahmad. Nah seperti itulah. nanti ada bedanya gitu. Pasti beda di gambarnya dan di namanya dan di buat belakangnya pasti beda lah gitu. Untuk depannya mungkin sama ya, semuanya sama, tapi untuk belakangnya pasti beda-beda. Oke. Nanti bisa dilihat di sini mungkin ya ada gambarannya untuk desainnya. Ya mungkin braga-braga di rumah selamat mencoba. Oke. Kita juga sudah menyiapkan banyak nih. Ini ada Dan sebagiannya ya. bagiannya belum semua. Jadi semua yang lain masih di belakang. Oke. Aman. Dan tunggu lagi buat nanti quiz yang berikutnya ya. Karena bukan cuma ini doang gitu. Jadi Masih banyak hal yang untuk seru. tiap episode cuma satu pemenang ya. Jadi nggak ada 1, 2, 3. Jadi cuma satu. Tiap quiz cuma satu gitu. Ya. Tiap nanti untuk berikutnya nanti quiznya pasti beda lagi ya. Ya, tentunya semakin menarik, semakin menantang juga. Intinya, jangan kemana-mana, tetap pantengin Mega Ganesha, tetap like, komen, dan subscribe. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi di Mega Ganesha. Oke. Jadi mungkin ini adalah episode kesekian kalinya mungkin ya. Yang di indoor mungkin dikarenakan satu hal dan lain hal, dan yang spesialnya kita ada hal yang spesial banget sih bisa disebut. Ada apa ya, bisa disebutnya apa Ki? Ya, batu sih, maksudnya cuman ada sedikit kelebihan lah. Kalau misalkan kita menyebutnya keistimewaan, jatuhnya ya Sedikit kayak ya. hal gitu ya. Mungkin kita lebih menyebutnya ada kelebihannya gitu ya. Mungkin nanti kita akan sedikit mengupas apa sih sosok batu ini. Oke. Dan di sini ada Halo, braga-braga di rumah. Saya Arif. dan di sini ada juga ada Yang baru ini baru ya. baru kemarin sore. Saya Rihan. Dan satu lagi, Saya seperti biasa Ade. dan ada Mang Ade dan ada Arif, Lihat, dan juga tidak lupa ada Iki. Jadi mungkin di hari ini kita bakalan ngebahas tentang batu ini mungkin ya. Sebenarnya apa sih Ki batu ini teh? Kenapa kita ngambil apa ya tema di hari ini buat ngambil batu ini? Ya mungkin nggak jauh dari apa yang kita lakuin sebelumnya. Jadi si batu ini kan muncul karena di saat waktu-waktu tertentu gitu ya. Kayak kemarin duduk sini di Muldan, terus Kliwon gitu ya. Terus ada juga di luar Kliwon juga kadang-kadang dia juga pengen tampil gitu. Jadi bukannya kita memusti-musti atau dalam hal ya memuja-muja ini barang gitu ya, enggak, karena mungkin di Indonesia itu kan identik dengan kebanyak beragamnya budaya. Jadi kita jadinya ke menghargai lah. Jadi seperti contoh artefak atau seperti prasasti gitu ya, seperti itu sih. Peninggalan nenek moyang kita gitu sih. Jadi ya nanti kita akan kupas di dalamnya itu ada penghuninya apa tidak, terus energi dipergunakan untuk apa, seperti itu sih. Mungkin
buat braga-braga di rumah yang belum tahu mungkin ya, bahwa tiap prasasti mungkin bisa Ya, disebut prasasti mungkin ya, biasanya lebih cenderung di apa ya, diistimewakan Nah. bagi orang-orang Indonesia. Mungkin ini Khususnya pengetahuan arkeolog juga lah, khususnya arkeolog juga punya Ah. kesan pribadi mungkin ya. pribadi. Karena biasanya di barang-barang yang kuno atau bisa disebut Iya, kuno bisa, mungkin bisa, ya, yang bisa masuk. zaman dulu mungkin biasanya katanya suka ada isinya, suka apa Nah, apa itu. kan gitu di Indonesia. Jadi kita mau sekalian cek juga mungkin apakah yang ada di depan kita ini tuh emang benar ada atau enggak. Dan emang ada sendiri gimana Mang Ade rasanya? Rasanya sih udah ada sih lumayan gitu lah. Kalau menurut pandangan ada sendiri sih cukup lumayan agak berat lah. Berat. Hmm. Oke. Energinya gitu ya. energi. Jadi maksudnya energi bukan itunya gitu. Karena emang batunya emang berat. Iya, emang berat batunya. Ya itu sih kalau dari ada pribadi. Oke. Kalau dari Rihan sendiri gimana Han? Kerasanya dengan apakah sama apa ya? Vibes-nya mungkin sama waktu lagi syuting di mana kayak atau gimana gitu. Sama sih, jauh beda. Batunya berat gitu ya. Berat. Mau pernah megang kamu? Terus yang dirasakan gimana tuh? Mana ya? Apa Bingung. ya? Aduh. Mungkin bisa dilanjut ke Arif. Arif gimana yang kerasanya Arif? Gak jauh beda sih ya kayak Mang Ade tadi karena mungkin apa ini peninggalan dari saya belum lahir juga kayaknya udah ada. Jadi kerasanya sih karena udah lama juga dari Jadi kerasanya konstan lah ya gitu. Bisa disimpulin buat beragam-beragam di rumah. Mungkin secara perasaan mungkin ya, secara perasaan ternyata ada pantulan energinya lah gitu, residual energinya Bisa gitu. dirasakan, apalagi kan ini tim sensitif Perasa semua. semua gitu. Tim Jadi perasa. otomatis pastilah Ah. bisa merasakan. Tapi bisa dijelasin dalam artian mungkin ya, batu ini tuh ya bukan untuk apa ya, di kayak orang-orang gitu buat di sembah-sembah apaan Dipuja gitu biar. jadi Tapi dirawat lah. lebih dirawat sih buat kita, karena ini peninggalan dari nenek moyang kita sebelumnya lagi. Jadi kita mau ya, nekenin ke mereka-mereka di rumah buat apa ya, jangan lupa sama akar kalian sendiri gitu. Iya, betul. Kalian dari mana gitu. Iya. Karena kan sebelum ada kita juga ada mereka dulu. Karena pelajaran yang penting katanya dari sejarah Iya. Iya. Tentu. buat kita ngelangkah ke depan biar kita bisa sukses, katanya kita harus belajar dari sejarah kan. Betul. Jadi gimana Ki, yang kerasanya apakah kita harus interaksi kah dengan energi yang kerasa sama teman-teman hari ini? Untuk keinteraksi mungkin ya, karena lumayan besar gitu ya. Kita kesampingkan dulu, kita kupas maksudnya ada penunggunya apa tidak sih kan tadi. Mungkin bagi di rumah juga penasaran. Jadi yang saya rasakan sih emang ya ada sih, yang dominannya ada 4 Jumlahnya? ada 4 sosok yang lebih dominannya gitu. Jadi jadi beliau tuh menerangkan gitu ya, bentuknya emang kayak kursi kan. Kan kursi ada 4 kakinya. Kaki. Nah, jadi melambangkan lah bahwa kita si kursi itu kokoh karena ada 4 ini gitu, ada 4 pilar. Jadi pilarnya tuh itu gitu. Jadi dia menjabarkan kepada saya tuh agak merinding. Saya juga nahan-nahan nih, karena kalau misalkan masuk ke saya takutnya kurang kontrol juga. Interaksinya bisa sulit gitu. Nah gitu, jadi balik lagi ke pembahasan. Jadi intinya sih sosoknya ada
empat sosok yang mendiami ini yang lebih dominan. Jadi katanya 4 pilar itu ada gitu. Dan emang kuat gitu lah. Terus juga Posisi tadi. kenapa ya beliau tersebut mungkin ya dengan sosok tersebut kenapa mereka diam di sini? Apakah ini batu ini teh apanya gitu, tempat apa mereka? Jadi ya yang saya tangkap gitu ya, setelah ada interaksi, jadi katanya dia seolah-olah si batu itu merekam sesuatu yang dulu dilakukan oleh nenek-nenek kita gitu, nenek kita. Dari moyang kita. Yang sebelumnya mungkin ya. Ya, jadi yang dulu dilakukan, terus si energinya tuh ya kayak kerekam gitu, terserap gitu. Jadi otomatis campur aduk gitu. Saya ngomong juga agak susah soalnya agak nahanan juga. Coba bagiin ke yang lain. Ya silakan, yang dirasakan sih seperti itu gitu. Silakan yang lain. Bang. Ya Rip, gimana Rip? Cuman kayak nyambung ya aja. Tahu saya gitu. Benda di sekitar kita teh kadang menangkap semua. Ya merekam. Karena tadi kayak pas dengan Peggy. Nah yang tadi dirasain juga kayak gitu. Kasih dua energinya gitu. Dari Han sendiri kayak gimana? Apakah ada yang udah mulai yang kerasa atau gimana? Pusing. Kenapa pusing? Oh pusing aja gitu. Tapi nggak ada apa yang pengen disampaikan gitu? Apa gitu, nggak ada. Nggak ada. Jadi emang sosok ini nyari salah gitu. Oh. Dari Amang sendiri gimana Mang? Ya mungkin nyambung dari tadi mungkin ya Peki yang 4 pilar itu. Itu betul emang agama juga kan. Ini kan kayak sholat tuh benar, tiangnya agama itu benar. Jadi itu sistemnya mirip gitu. Nah, gitu. Pairing lah. Gitu. Jadi ibaratkan ya gitulah. Susah diutarakan gitu. Jadi intinya mah di situ sih sama dengan apa yang contohkan. Nah kayak gitu. Jadi benar si ibadah itu tiangnya agama untuk diri kita masing-masing tuh Harus benar-benar kokoh dan nah kuat. gitu. Intinya di situ sih. Kalau dari interaksinya rasanya gimana Ki? Apakah emang ada yang pengen diobrolin? Iya, jadi dari sepupunya tersendiri atau emang gimana? pengen dia, maksudnya ya lah berbagi cerita. Maksudnya dulu tuh batu ini dilakukan emang ritual gitu ya. Cuma kan ritual Secara kebudayaan gitu. Kebudayaan Bukan kita dulu dalam mungkin. hal dipuja-puja atau sembah-sembah, enggak. Simbolis buat bersyukur mungkin. Karena kan zaman dulu ada disebut ruatan. Oh. Ruatan. Nah, buat pedagang-pedagang di rumah yang penasaran, apa itu ruatan berarti? Ya secara kasarnya lah ya, karena saya juga bukan ahli budaya, karena saya juga dapat Pengetahuan dari ilmunya, orang tua lah ya, gitu. Dari kakek. cerita dari orang tua, terus baca-baca sedikit buku artikel ya, karena mungkin jaga-jaga di rumah juga lebih pintar dari kami. Jadi ya intinya ngeruatan itu ya menetralkan energi yang sudah lama terserap mungkinnya, karena mungkin nggak dalam bentuk barang. Kita pun Sebagai manusia. lebih peka mungkin menyerap dalam segi energi emosi seperti ya. Seperti itu. Jadi intinya gimana ya? Jadi jangan lupa buat mereka di rumah ikutin kuisnya agar bisa dapat kaos. Agak banyak juga yang disampaikan sama sosok ini gitu kepada saya, jadi bingung mau yang mana dulu yang disampaikan. Paling mungkin boleh nyari dulu aja. Dari Arif sendiri mau ada yang disampaikan? Dari tadi kamu napas kamu Kayak yang bengek gitu. kayak ketekan kamu. Lebih ke gimana ya? Dari sekian banyak ikutan syuting, entah dari itu tempat kosong atau apapun itu lah ya. Teman-teman sejarah gitu. Nah, lebih ke namanya sisi nama karagok. Karagok maksudnya kayak takut salah lah. Dalam bersikap pun kayak
ngejaga diri gitu, takut ada kalau misal. Oke, boleh. Yang dari tadi di awal sih. Rihan, kamu gimana kalau Rihan? Bingung sih ya. Masih bingung ternyata. Pusing kan, cuma pusing doang yang rasanya gitu. Bang, dari Amang ada tambahan yang kira-kiranya kebagiin dari Iki gitu? Udah kan tadi. Cuman itu doang. Itu Oke. mungkin nanti ada lah. Kita tunggu aja beberapa Ya. menit ke depan. Soalnya prosesnya emang sulit sih buat belaga-belaga di rumah. Prosesnya sulit karena mungkin sosok-sosok tersebut ya apa ya bisa disebut Ya harupun harun gitu. Yang susah untuk apa ya berinteraksi sama kita sebagai orang gitu, manusia. ya mungkin balik lagi tadi sampai ruatan gitu. Jadi ruatan itu ya gitu sih, menetralkan apa yang kita serap, terus tolak bala. Jadi cek bahasa kolot nama ya tunggu pare orang teh meureunnan tong hilap kana butuh mere cek coba tuh bere di dasna. Ini saya sambil interaksi juga ya, agak berat soalnya kan kalau ditahan-tahan juga kayak yang merangsek gitu kan. Gak apa, saya sambil ngobrol aja ya. Jadi katanya gitu, jadi untuk membuang hal-hal negatif tuh ya bener kata, balik lagi ke pegangan agama kita gitu. Silahkan cari yang susah, kalau kita punya rezeki lebih silahkan bagi gitu. Terus jadi yang saya ambil energi yang paling kuat lah ya di batu ini gitu. Karena emang saya buktikan sendiri ya, untuk belaga-belaga di rumah ya terserah punya pandangannya sendiri gitu, entah ini mau pandang dan itu mah karena emang berhubung saya kumpulannya di sini gitu sih. Tapi silahkan untuk belaga-belaga di rumah yang punya kepekaan, punya kelebihan, Kan mungkin persepsi masing-masing gitu ya. silahkan. Saya jabarkan sendiri di belaga di rumah. Karena di sini juga kita cuma berbagi lah. Iya. Kita juga Yang kita dapat apa gitu kita sampaikan ke belaga di rumah. spontan lah, nggak ada teks atau harus gimmick gimana gitu enggak. Ya, seperti itu sih Kang Epi, katanya sih jangan lupa, maksudnya ya kita mengistimewakan sesuatu, jangan sampai kalah dengan diri kita. Dan tetap kita mungkin pada intinya maksud dengan episode ini mungkin lebih ke jadi jangan sampai istimewain sesuatu yang dibuat sama yang di atas gitu. Lebih baik kita istimewain yang di atas daripada yang dibuat sama yang di atasnya. Lebih kayak gitu mungkin buat kalau di rumah. Saya rangkum sedikit sih seperti itu gitu. Mungkin buat berbagai di rumah bisa nafsirin sendiri mungkin ya, tapi yang jelas dari kita itu yang kita dapat, itu yang kita bisa sampaikan mungkin ya dari batu ini gitu. Kita mau lanjut lagi mungkin buat konten berikutnya atau apa berikutnya, tunggu aja. Jangan lupa like, comment, subscribe, dan tetap di Mega Danisa.